Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman. Hari ini kita akan memasuki pertemuan kita yang keempat ya, dan akan membahas terkait dengan masih sama, yaitu terkait dengan linear programming dengan penyelesaian simplex. Hanya saja kalau kemarin kita masih banyak pengenalan bagaimana kita mengubah bentuk asli menjadi bentuk linear programming standar, kemudian bagaimana kita mengubah linear programming standar ke dalam bentuk simplex pertama, tabel simplex pertama. Nah, ini kita akan mencoba di pertemuan ini membahas bagaimana menyelesaikan tabel simplex pertama sehingga ketemu solusi yang optimalnya, gitu ya. Nah, kita masuk ke outline dulu. Ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di pertemuan ini. Yang pertama adalah metode simplex primal, ya. Kita akan menggunakan metode simplex primal di pertemuan ini. Kemudian nanti kita akan mengetahui syarat optimalitasnya dari simplex primal waktu apa. Kemudian syarat visibilitasnya bagaimana dari simplex primal, dan kita akan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, ya, Gauss-Jordan untuk menyelesaikan penyelesaian yang optimum, gitu ya, dari simplex yang kita gunakan. Baik, kita ke yang pertama yaitu simplex primal. Jadi grafik ini sudah familiar ya teman-teman di pertemuan kita sebelumnya. Kita masih menggunakan ini grafik tentang cat ya, cat eksterior sama cat eksterior dan cat interior. Jadi penyelesaian masalah perusahaan cat ya secara grafis ini berawal dari titik A gitu ya. Di sini ya. Berawal dari titik A, kemudian titik A ini kan berada di bidang visible ya. Berada di bidang visible. Kemudian secara bertahap menuju ke titik C gitu ya. Secara bertahap menuju ke titik C gitu ya. Kemudian setelah bertahap menuju titik C yang merupakan titik optimal gitu ya. Jadi dari A kemudian dia ke B, kemudian dari B dia lanjut ke C gitu ya. Jadi penyelesaiannya dia akan dimulai titik A hingga menuju titik C yang merupakan titik optimalnya. Gitu. Ini adalah penyelesaian dari dari simplex itu sendiri. Nah, kemudian penyelesaian ini nanti berawal dari kondisi yang visible ya. Jadi penyelesaian ini berawal dari kondisi yang visible ini. Nah, ini kan visible nih titik A ya. Visible tapi belum optimal ya. Karena optimalnya di sini ya, visible belum optimal. Nah, kemudian secara bertahap dia baru akan mencari titik yang optimal gitu ya. Nah, penyelesaian ini adalah disebut sebagai penyelesaian metode primal gitu ya. Jadi dia menyelesaikan dulu kondisi yang visible tetapi belum optimal, kemudian secara bertahap akan menuju visible yang optimal. Ya. Dan nanti ini akan sedikit berlawanan sama metode yang akan kita pelajarin di beberapa pertemuan mendatang gitu ya, yaitu penyelesaian dual. Kalau dual sebaliknya, gitu ya. Dia berawal dari kondisi optimal tapi tidak visible, gitu ya. Dia optimal tapi tidak visible, kemudian secara bertahap dia menuju titik yang optimal tetapi visible, gitu ya. Jadi kebalikannya. Saya lagi kalau simplex primal dia awalnya kondisi visible tapi belum optimal, tapi kalau dual nanti dia awalnya optimal tetapi belum visible. Jadi ini harus dibedakan dulu gitu ya. Tapi kita cukup mengacu pada ini ya, dimana karena ini kita membahas primal, jadi primal ini adalah simplex yang berawal dari kondisi visible tapi belum optimal, kemudian secara bertahap dia akan mencari titik yang optimal, seperti itu. Ini adalah simplex primal. Nah, kemudian penyelesaian optimal itu nanti berawal dari titik A, teman-teman ya. Berawal titik A, kemudian akan kemudian akan bergerak sepanjang garis AB gitu ya. Sepanjang garis AB, dan kemudian akan menuju titik B, kemudian bergerak sepanjang garis BC, kemudian hingga menuju titik C gini ya. Ini adalah simplex primal. Penyelesaiannya seperti ini secara teori ya. Kemudian penyelesaian grafis berakhir pada titik C gitu ya, dengan titik yang optimal. Dari gerakannya nanti A, B, C gitu ya. Dalam metode simplex dikerjakan dengan proses iterasi aljabar gitu ya. Jadi kalau kita mau menentukan ini nanti kita sebut sebagai iterasi aljabar. Jadi kita selesaikan dulu di sini, nanti kita iterasi lagi ke sini, baru iterasi lagi ke sini. Ini iterasi ke 0, kemudian iterasi ke 1, nanti iterasi ke 2 gitu. Disebut sebagai iterasi aljabar. Nah, bagaimana iterasi kita bahas di slide berikutnya. Nah, kemudian titik A ini ya, titik A nanti ini merupakan hasil iterasi ke 0, saya jelaskan ya. Kemudian titik B nanti iterasi ke 1, titik C adalah iterasi yang kedua, atau merupakan iterasi yang terakhir ya. Nah, proses iterasi pada dasarnya mencari titik yang visible yang optimal, yaitu titik yang memberikan penerimaan kotor yang terbesar bagi perusahaan. Jadi kalau proses iterasi ini dilakukan,
dalam rangka untuk mencari titik visible yang optimal, ya, mencari titik visible yang optimal. Berarti kalau kita memaksimumkan penerimaan kotor, berarti titik itu nanti ada titik yang memberikan penerimaan kotor terbesar, seperti itu. Nah, ini tabel Simplex pertama kasus chat, ya. Nanti teman-teman pasti sudah mengerjakannya di pertemuan kita sebelumnya, gitu ya. Jadi adalah proses seperti ini. Jadi ini nanti bentuk LP standarnya seperti ini, ada Z sama dengan 3XE ditambah 2XI ditambah 0S1, 0S2, 0S3, 0S4. Ini 0S1, 2, 3, 4 dari sini ya. 0S1, 0S2, 0S3, 0S4. Nah, kemudian ini ditambah S1 karena kurang dari, ditambah S2 karena kurang dari, ditambah S3 karena kurang dari, ditambah S4 karena kurang dari, gitu ya. Nah, kemudian dimasukin semuanya, di mana nih Z, ada XE, ada XI, S1, S2, S3, S4, solusi ya. Solusi itu dari yang kiri sini, yang kiri ada solusi. Nah, kemudian yang bawah, yang kolom 1, ini ada Z, kemudian ada S1, S2, S3, S4. Jadi Z-nya berapa, kemudian ada S1, S2, S3, S4, ya, atau selek 1, selek 2, selek 3, S4. Jadi tidak perlu ada X1 sama X2-nya, tidak perlu ada XE, tidak perlu ada XI, karena XE dan XI sudah ada di sini, gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa menyelesaikan ini tabel tersebut tadi ya? Maka kita perlu dulu yang pertama harus kita tentukan entering variable, gitu ya. Kita harus menentukan variabel masuknya dulu, gitu ya. Variabel masuk itu apa sih? Yaitu variabel non basis yang memberikan kontribusi terbesar terhadap nilai dari fungsi tujuan, gitu ya. Tadi fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 3XE ditambah 2XI, gitu ya. Nah, nanti di antara variabel XE sama variabel XI, kira-kira mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Z, gitu ya. Nah, itulah nanti yang kita gunakan sebagai entering variable atau variabel masuk, gitu ya. Nah, kemudian variabel keluarnya, ya, harus ada variabel keluar, adalah variabel basis yang memungkinkan variabel masuk tetap pada daerah visible, gitu ya. Jadi kita harus cari variabel basis, gitu ya, yang memungkinkan variabel masuk tetap pada daerah visible, gitu. Jangan sampai nanti keluar dari daerah visible, gitu ya. Nanti kita akan praktek ya bagaimana menentukan dua ini, gitu ya. Nah, ini saya berikan tambahan apa itu variabel basis dan apa itu variabel non basis. Variabel basis ini secara harfiah dijelaskan bahwa variabel dalam penyelesaian visible di mana nilainya memenuhi syarat non negatif constraint, gitu ya. Jadi variabel basis ini adalah variabel yang berada dalam penyelesaian visible, gitu ya. Yang nilai memenuhi syarat non negatif, yaitu ada S1, S2, S3 dan S4, gitu ya. Bagaimana dengan variabel non basis? Variabel non basis ini adalah variabel yang nilai diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi, gitu ya. Jadi nanti akan diatur sebagai 0. Jadi yang kita jelaskan kemarin di awal di pertemuan kemarin ada ada variabel yang harus disama dengankan 0, gitu ya, supaya bisa menghasilkan persamaan yang unik, gitu ya. Nah, inilah disebut sebagai variabel non basis, yaitu ada XE sama XI. Nah, ada dua syarat nanti dalam penyelesaian Simplex primal, teman-teman. Yang pertama ada syarat optimalitas dan syarat visibilitas, gitu ya. Syarat optimalitas adalah variabel masuk pada maksimasi atau minimasi adalah variabel non basis yang koefisien fungsi tujuan negatif atau positif terbesar, gitu ya. Kalau maksimasi berarti negatif terbesar, kalau minimasi berarti yang positif terbesar, gitu ya. Kemudian secara visibilitasnya bagaimana? Yaitu untuk maksimasi dan minimasi sama, yaitu variabel keluar adalah variabel basis yang interceptnya positif terkecil, intercept. Jadi suhu interceptnya itu adalah yang positif terkecil, gitu ya. Nah, nanti kita bisa ke contoh. Nah, ini ya, tadi kita sudah punya ini, variabel ini. Ini adalah Simplex pertama, tabel Simplex pertama, gitu ya. Kemudian kita harus mencari dulu variabel masuk dan variabel keluar, gitu ya. Entering variable sama leaving variable, gitu ya. Tadi kita dijelaskan di sini bahwa variabel entering variable adalah variabel non basis yang memberikan kontribusi terbesar terhadap nilai fungsi tujuan, ya. Kita coba lihat di sini. Nah, kita lihat di antara variabel-variabel ini Z, XE, kemudian XI, mana yang memberikan kontribusi paling besar terhadap Z, gitu ya. Kita bisa melihat dari angka ini, gitu ya. Angka XE sama angka XI yang terbesar, gitu ya. Ya, kalau yang terbesar berarti dia memberikan kontribusi yang paling besar, gitu ya. Ini ya, memberikan kontribusi yang terbesar untuk fungsi tujuan, ya. Nah, ini berarti yang paling besar adalah XE. Nah, ini disebut sebagai nanti variabel masuk atau kolom masuk, ya. Ini adalah kolom masuk, variabel masuknya XE, gitu ya. Ini adalah kolom masuk. Kenapa kok bisa XE? Sekali lagi, karena XE ini memberikan kontribusi terbesar terhadap fungsi tujuannya, yaitu Z, gitu ya. Karena 3 nilainya. Ya, 3 berarti kalau memang nanti harga
catnya naik 2 itu berarti dia nanti nambah 6 gitu ya. Beda sama XI. Kalau XI 2 nilainya dia 2, kalau dia menambah jadi 2 maka nilainya cuma 4 gitu ya. Makanya kontribusi paling besar ini ada di XE gitu ya. Kontribusi XE, dan ini kita blok. Ya, jadi ini kita blok variabel kolom ini jadilah kolom masuk sini ya. Jadilah kolom masuk, kita blok. Ya, kita blok. Ini kita blok jadilah blok ini. Nah, kemudian syaratnya berikutnya kita harus menentukan variabel keluar atau leaving variable. Leaving variable, kalau di sini kita dijelaskan bahwa carilah variabel basis yang variabel basis yang memungkinkan variabel masuk terdiri bidang visible. Bukan yang ini. Nah, ini. Untuk maksimasi dan minimasi, variabel keluar adalah variabel basis yang interceptnya positif terkecil. Nah, bagaimana cara mengetahui intercept? Maka kita tinggal membagi solusi ya, membagi angka di kolom solusi dengan angka di kolom entering variabel atau variabel masuk gitu ya. Nah, contohnya ini, dia 0 dibagi min 3, maka hasilnya 0 gitu ya. Kemudian di awalnya 6 dibagi 1 ya, ini 6 dibagi 1 sama dengan 6 gitu ya. Kemudian dia 8 dibagi 2 sama dengan 4 gitu ya. Kemudian 1 dibagi min 1 sama dengan min 1 gitu ya. Kemudian di sini ada 2 dibagi 0, maka hasilnya tak terhingga gitu ya. Nah, kita memutuskan variabel mana menjadi leaving variable bagaimana? Kita lihat lagi di sini. Nah, ini. Variabel keluar adalah variabel basis yang interceptnya terkecil. Ya. Cari yang interceptnya terkecil, interceptnya positif terkecil ya, positif terkecil. Nah, di antara semua ini, di antara yang ada di sini, mana yang interceptnya atau nilainya ini adalah positif terkecil? 0, apakah 0, apakah 6, ataukah 4, ataukah min 1, atau tak terhingga? Gitu. Maka yang terkecil adalah 4 ya, karena 0 ini variabel positif terkecil yang dimaksud adalah selain 0 gitu ya. Yang di sini dimaksud dengan positif terkecil ini adalah yang selain 0 gitu. Nah, maka ketemulah di antara semua angka ini ya, ketemulah yang nilainya positif terkecil adalah di angka ini, di angka 4. Maka kita blok di sini ya, kita blok S2-nya kita blok set. Nah, jadilah ini, blok jadilah ini set. Nah, ini. Nah, ketemulah yang merupakan perpotongan dari kolom sama baris, ya, ini kolom yang berpotongan sama garis, ini adalah angka 2 gitu ya. Angka 2 ini disebut sebagai elemen pivot, teman-teman ya, disebut sebagai elemen pivot. Atau biasa disebut juga ada beberapa sumber yang menyatakan sebagai variabel kunci gitu ya. Variabel kunci. Nah, inilah nanti berawal dari angka ini iterasi atau penyelesaian basis dimulai ya. Jadi ini adalah variabel awalnya adalah ini gitu. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Kita ini ada elemen pivot, ini ada persamaan pivot di sini ya. Nanti bagaimana cara menyelesaikannya kita next di slide ini. Nah, ini ya. Terpilihnya XE sebagai variabel masuk akan mempengaruhi koefisien dari semua persamaan. Ya, akan mempengaruhi semua koefisien dari semua persamaan. Nah, kemudian hal tersebut dapat diselesaikan dengan metode Gauss-Jordan untuk menentukan persamaan baru, teman-teman ya. Dia bisa menyebabkan perubahan ya, mempengaruhi semua koefisien. Berarti ada perubahan toh. Nah, bagaimana untuk menghitung perubahan-perubahan tadi? Maka harus diformulasikan dengan metode Gauss-Jordan. Rumusnya ini. Untuk menentukan persamaan pivot baru, persamaan pivot itu yang ini, ya, ini persamaan pivot nih. Nah, ini persamaan pivot. Nah, untuk menentukan persamaan pivot baru, maka harus diselesaikan dengan rumus persamaan pivot lama dibagi dengan elemen pivot. Ya. Persamaan pivot lama, di sini persamaan pivot lama dibagi elemen pivot ini atau variabel kunci, gitu ya. Nah, kemudian persamaan lainnya yaitu Z ya, itu dapat dituliskan persamaan barunya dengan rumus ini, persamaan lama dikurangi dengan koefisien kolom masuk gitu ya, dikali dengan persamaan pivot baru. Nah, kita contoh langsung saja ya biar mudah. Nah, ini awalnya kita punya ini ya. Awalnya kita punya ini di yang sudah kita hitung tadi di awal gitu ya. Kita sudah punya kolom masuk ya, variabel masuk, entering variabel, kita sudah punya persamaan pivot yang akan menunjukkan variabel keluar gitu ya. Dan kita sudah mempunyai elemen pivot atau variabel kunci 2 di sini. Nah, yang pertama-tama kita harus lakukan adalah kita harus menyelesaikan dulu persamaan pivot baru ya. Kita harus menyelesaikan dulu persamaan pivot baru. Jadi kita harus selesaikan dulu
atau membuat persamaan baru dari yang ada di sini, ya, yang ada di persamaan pivot. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membagi. Tadi rumusnya apa? Kita cek lagi. Adalah persamaan pivot lama dibagi elemen pivot. Ya. Persamaan pivot lama itu ini ya, dibagi elemen pivot. Elemen pivotnya 2. Ya. Nah, kita coba cek. Berarti ini 0, ya, di sini 0 dibagi 2, jadilah 0. Ya. Kemudian 2 dibagi 2, jadilah 1. Kemudian 1 dibagi 2, jadilah setengah. Kemudian 0 dibagi 2, jadilah 0. Kemudian 1 dibagi 2, jadilah setengah. Kemudian 0 dibagi 2, jadilah 0. Kemudian 0 dibagi 2, jadilah 0. Kemudian 4 dibagi 2, jadilah, 8. Ya, 8 ya, dibagi 2, jadilah 4. Jadi kita sudah punya persamaan pivot yang baru, yaitu 0, 1, setengah, 0, setengah, 0, 0, dan 4. Gitu ya. Itu caranya teman-teman paham ya. Jadi dari sini, dari elemen pivot lama, persamaan pivot lama dibagi sama elemen pivot. Ya. Jadi persamaan pivot lama, masing-masing nilai di persamaan pivot lama dibagi dengan elemen pivot. Jadilah persamaan pivot yang baru. Nah, selanjutnya kita harus menentukan nilai kolom-kolom yang kosong-kosong ini, ya. Persamaan yang baru tadi dari, ya, harus menentukan persamaan lainnya, ya, termasuk nilai z-nya menjadi persamaan baru. Nah, bagaimana cara menghitung yang kosong-kosong ini? Kita lihat dengan menggunakan rumus ini. Persamaan lama dikurangi koefisien kolom masuk dikali dengan persamaan pivot baru, ya. Persamaan lama, misalnya ini ya, kita contoh ini ya. 1, jadi persamaan lamanya kan 1, ya kan? Dikurangi, ya. Dikurangi koefisien kolom masuk. Jadi 1 dikurangi koefisien kolom masuknya ini kan kolom masuk nih, disebut sebagai kolom masuk, ya. Disebut sebagai kolom masuk. Berarti 1 dikurangi dalam kurung min 3, ya. Kenapa kok di dalam kurung min 3 ya? Karena biar minnya tidak kelewat, ya. Dalam kurung min 3 dikali persamaan pivot baru. Persamaan pivot barunya adalah ini, gitu ya. Jadi 1 dikurangi min 3 dikali 0. 1-nya dari sini, min 3-nya dari sini, 0-nya dari sini. Jadilah sama dengan 1. Gitu ya. Nah, kemudian yang ini bagaimana? Juga sama caranya. Persamaan lama berarti 0 dikurangi kolom masuk 1, gitu ya. Kemudian dikalikan 0 sama dengan hasilnya 0, gitu ya. Dan seterusnya, gitu ya, dan seterusnya. Nanti ini jadi PR teman-teman, mohon nanti diisikan, gitu ya. Diisikan dengan cara ini ya, dituliskan angkanya 1 dikurangi berapa, dikali berapa, dituliskan angkanya. Bisa sama kayak ini, gitu ya. Mohon nanti dikerjakan, bisa dikumpulkan di akun e-learning teman-teman masing-masing, gitu ya. Nah, kemudian kita contoh yang ini, yang XE. Berarti XE berapa nilainya? Min 3, gitu ya. Min 3 dikurangi min 3 karena kalau masuknya ini, gitu ya. Dikalikan 1, ya. Nah, 1 dari mana? 1 dari sini, gitu ya. Jadi min 3 dikurangi min 3 dikalikan 1, gitu. Ya, kalau ini bagaimana? Kalau ini berarti nanti X1-nya yang lamanya kan min 2. Jadi min 2 dikurangi min 3 dikalikan setengah, gitu. Jadi dan seterusnya, gitu ya. Jadi nanti dibuat sama rumusnya sampai sini semuanya sama rumusnya, gitu ya. Jadi mohon diselesaikan, gitu. Nah, nanti kemudian jadilah seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman nanti ngitung satu persatu kayak gini, jadilah angkanya seperti ini. Jadi tugasnya teman-teman nanti menulis satu persatu ya angka ini berapa, menuliskan lagi piye carane atau bagaimana caranya kok bisa dapat angka ini 1/3/2, kemudian setengah, ini bisa dapat angkanya dari mana, dituliskan di sini, gitu ya, caranya, ya, tuliskan caranya, gitu. Oke, nanti kalau teman-teman gunakan rumus ini semuanya ketemulah hasilnya ini, hasil ini di mana z-nya jadi 1, xe-nya 0 ya, xe-nya sudah jadi 0, x1-nya jadi min setengah 0, 3/2 sampai 12 di sini. Dan seterusnya ini juga dari 0, 0, 1, 0, 0, 0 dan seterusnya. Jadi 2 gitu ya. Jadi ini yang hasil dari iterasi pertama. Dari iterasi ke 0. Jadilah iterasi pertama ini. Gitu. Jadilah seperti ini. Gitu. Nah, ini belum selesai. Ya, belum selesai. Loh, kenapa belum selesai? Karena di sini XE-nya sudah 0 ya, sudah oke, sudah menjadi non negatif gitu ya. Nah, XI-nya masih bersifat negatif, gitu ya, harus dihitung lagi, jadi belum selesai. Iterasi ini selesai saat variabel-variabel yang non basis nilainya menjadi non negatif, gitu ya. Jadinya
tadinya negatif jadi non negatif gitu. Jadi karena ini masih ada non negatif maka harus dilanjutkan gitu ya. Cara lanjutnya bagaimana? Sama kayak cara yang awal, tentukan dulu kolom masuknya gitu ya. Kolom masuknya adalah kolom yang memberikan kontribusi terbesar terhadap fungsi tujuan. 0 sama setengah gitu ya. Harus ini setengah nilainya gitu ya. Maka besar setengah karena 0 sudah bisa diapa-apain gitu ya. Besar setengah gitu. Makanya nilainya kalau masuknya jadilah ini gitu ya. Jadilah variabel xi ya. Dilanjutkan variabel xi gitu. Nah, kemudian variabel keluarnya bagaimana caranya? Harus cari interceptnya dulu. Interceptnya bagaimana? Jadi 2 dibagi 3/2 gitu ya. Kemudian 4 dibagi setengah, kemudian 5 dibagi 3/2, kemudian 2 dibagi 1 gitu lah. Jadilah angkanya 4/3, 8, 10/3 dan 2 gitu. Nah, nilainya positif terkecil selain 0 ya. Positif terkecil selain 0, maka nilainya adalah yang 4/3. Maka kita blok di sini. Set. Kita sekarang sudah punya persamaan pivot yang baru ya, kemudian sudah punya elemen pivot yang baru juga gitu. Nah, habis ini kita akan selesaikan. Nah, habis ini kita selesaikan dulu yang persamaan pivot. Nah, bagaimana caranya? Berarti 0 dibagi 3/2 ya 0, 0 dibagi 3/2 ya 0, kemudian 3/2 dibagi 3/2 ya berarti 1, kemudian 1 dibagi 3/2 ya 2/3 jadinya, kemudian dan seterusnya ya, jadilah sini 4/3 gitu ya. Nah, teman-teman ini juga jadi PR teman-teman, mohon dilengkapi caranya kayak yang PR yang sebelumnya yang ini ya, digunakan cara yang seperti ini untuk mengisi angka di sini gitu ya, angka di sini. Nah, kalau teman-teman melakukan itu nanti ketemu angka ini teman-teman. Nah, ketemu angka ini gitu ya. Nanti ketemu angka ini. Nah, inilah disebut sebagai titik yang optimum di titik C gitu ya. Di titik C itu di iterasi kedua. Angkanya sama nggak nih Pak? Sama pasti. Berapa sih kemarin di soal kemarin dengan grafis itu kan kita tahu bahwa penerimaan kota terbesarnya adalah 12/2/3. Di sini juga sama ya. 12/2/3. Nah, sama loh. Sama. Kemudian X1-nya berapa nilainya? Jadi 4/3 gitu ya. X2-nya berapa nilainya atau XE-nya? XE-nya adalah 3/3 gitu. 1/3 ini 3/3 gitu. Sama persis kan. Nah, inilah disebut sebagai penyelesaian metode simplex primal ya, dengan menggunakan simplex gitu ya. Jadi diawali dari penyelesaian yang visible tapi belum optimal, kemudian secara bertahap bergerak ya. Tadi bertahap ya, dari iterasi ke-0, iterasi ke-1, iterasi kedua. Jadi secara bertahap sampai ketemu titik yang optimum ya, visible dan optimum. Nah, inilah terus titik visible yang optimum. Ketemu optimumnya, Z-nya ini adalah 12/2/3. Kemudian X1-nya 4/3 atau 1/3 dan XE-nya yaitu 3/3 seperti itu. Jadi itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, mohon dikerjakan soalnya ya, dikerjakan. Jadi teman-teman kalau memasukkan rumus nanti ketemu angkanya ini ya. Memasukkan rumus di sini dimasukkan rumus-rumusnya ketemu angkanya ini ya. Berarti itu PR teman-teman untuk menggunakan rumus tadi, angka-angka tadi sehingga hasilnya sama kayak yang di sini gitu ya. Untuk mencek gitu ya. Kemudian ini juga sama PR-nya teman-teman, mohon dikerjakan dan dikumpulkan di akun e-learning teman-teman masing-masing ke saya gitu ya. Itu mohon nanti bisa dikumpulkan di sana gitu. Jadi kalau mau teman-teman ada pertanyaan, ada yang masih bingung, nanti bisa disampaikan ke saya ya teman-teman ya. Jangan segan. Itu dapat saya sampaikan untuk pertemuan simplex ya, simplex yang kedua yaitu tentang simplex primal kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, nah ini silahkan kita bisa diskusi bareng-bareng. Kalau masih ada yang bingung di grup gitu ya, silahkan. Demikian dapat saya sampaikan teman-teman. Jangan lupa presensinya tetap sama sesuai hari kita kuliah masing-masing ya, sesuai hari kuliah kita. Nanti bisa absen di akun e-learning masing-masing seperti itu. Baik, demikian dapat saya sampaikan teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan.